Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 7 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya hidup, kami bersyukur kepadamu berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan daya kekuatan-Mu dan bimbinglah kami untuk mewartakan Injil-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitu seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang Semak Duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini melanjutkan renungan kita kemarin. Setelah pertanyaan tentang pajak kepada kaisar, diajukan pula pertanyaan tentang kebangkitan orang mati dari orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Beranjak dari kasus seorang perempuan yang kawin dengan 7 bersaudara tanpa meninggalkan anak. Mereka bertanya siapa yang menjadi suami dari perempuan itu pada hari kebangkitan. Yesus menjawab, mereka yang tidak mengerti isi kitab suci. Orang-orang Saduki yang termasuk kalangan imam bangsawan pada masa itu dapat kita bandingkan dengan paham sekuler masa kini. Mereka punya pengharapan pada ilah-ilah uang dan kekuasaan yang pada akhirnya terbatas. Kebangkitan bukan hanya pengharapan setelah hidup yang benar di dunia ini, tetapi cara hidup yang baru.
kita dapat bandingkan dengan para malaikat yang sepenuhnya melayani Allah. Dalam kebangkitan, tidak hanya tentang hubungan kepemilikan, tetapi relasi kasih dan pelayanan timbal balik. Kebangkitan merupakan model hidup yang perlu menginspirasi kita sejak hidup kita di dunia ini. Percaya akan kebangkitan berarti hidup dalam rahmat, pemberian diri, kesatuan, dan persaudaraan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu takut akan kematian. Bukan karena kita tidak takut akan kehilangan semua, tetapi karena sudah sejak dunia ini, sesungguhnya kita belajar memberikan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, membagikan sukacita dan kasih di mana nampaknya penderitaan menepis pengharapan. Semoga Roh Kudus menghibur dan menerangi kita dalam menabur benih hidup yang baru. Marilah kita syukuri rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu. Dalam di Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.